Assalamualaikum, selamat datang di channel Ade Tanti, channel seputar info wisata, traveling, dan review. Kali ini kita akan ke situ gunung, jembatan gantung pertama yang panjang itu. Sebenarnya kami pernah kesini di tahun kemarin, video lengkapnya kami simpan di deskripsi, teman-teman tinggal klik saja linknya. Tapi kali ini agak berbeda karena kami ingin lebih mengeksplor wisata situ gunung seperti apa dan budget yang lebih murah ya. Sekarang kita akan ke situ gunung dengan jalur darat. Nah, awal masuk ke gerbang ini tuh kita bayar 20.000 karena kami kesini di hari weekend. Kemudian ini gerbang kedua, mau ke kiri atau ke kanan sama saja. Pokoknya teman-teman lurus aja, nanti akan ketemu tempat pembelian tiket. Jika ingin ke jembatan gunung yang panjang bisa beli tiket di sini. Akan kita jelaskan ya. Di sini ada 3 varian tiket, hijau, kuning, dan merah. Kita nggak beli tiket lagi karena akan menempuh jalur darat. Jika beli tiket di sini, maka teman-teman akan ke atas dengan naik ojek yang sudah disediakan tanpa membayar lagi. Sedangkan kita pakai jalur ke kiri tanpa ojek yang menanjak batu-batu itu. Nah, waktu dulu kami kesini untuk membeli tiket jembatan gantung bukan di bawah tadi ya, kan tetapi di sini. Tapi sekarang sudah terbengkalai dan memang jarang orang ke jembatan gantung dengan jalan kaki seperti ini. Oh iya, kami akan jelaskan ada 4 tiket ke jembatan gantung. Yang pertama tiket VIP warna hijau, harganya 125.000 plus makan, kalau nggak makan itu 100.000. Dan untuk welcome drinknya kita dapat teh atau kopi, kemudian bubur kacang hijau atau bakso, dan pisang atau singkong rebus. Kemudian fasilitasnya yaitu antar jemput ojek dari tiket ke jembatan atau bisa menggunakan mobil. Kemudian kita bisa masuk ke air terjun sawer, danau, amphitheater, balkoni, jembatan merah, valley resto, dan keranjang sultan. Yang kedua tiket kuning, harganya 75.000. Kalau lihat fasilitasnya sih sama dengan yang hijau, hanya nggak bisa naik keranjang sultan dan tidak mendapatkan antar jemput ojek, jadi jalan kaki ya. Kemudian yang ketiga tiket merah, harganya 50.000. Nah bedanya kita tuh nggak bisa naik keranjang sultan, tidak mendapatkan antar jemput ojek dan ke jembatan merah, dan hanya mendapatkan welcome drink yaitu singkong rebus dan pisang. Kemudian minumannya itu teh hangat dan kopi. Kemudian sekarang di sini sudah banyak sekali penginapan atau glamping ya. Yang keempat jalur ekspedisi Lembah Purba, harganya 300.000. Kita mendapatkan gelang tiket warna hitam. Intinya ini kita bisa masuk ke semua akses VIP ya, dan termasuk ke Lembah Purba ini. Yang khusus ini tuh untuk yang suka mendaki, menjelajah, karena katanya treknya agak sulit dan jauh, banyak jembatan curam yang harus dilalui, tapi pemandangannya super duper indah. Apalagi bisa melihat keindahan Curug Kembar. Dan yang paling penting kita itu mendapatkan guide untuk sampai ke sana. Jadi keempat perbedaan tiket itu terletak di akses jalurnya karena tiap tiket beda jalur dan jarak. Nah, untuk pembayarannya hanya di loket aja ya di bawah. Jadi tidak ada biaya tambahan. Kemudian yang terakhir ya yang saya pakai ini adalah jalur darat. Jadi jika teman-teman ingin tahu seperti apa, ikuti terus kami ya. Oke, kita sudah sampai di amphitheater. Kita kaget banget karena keadaan bangunannya sudah tidak terurus dan sangat terbengkalai ya, sangat berbeda sekali waktu pertama kali kami datang ke sini. Nah, kami punya video keadaan amphitheater yang belum seperti ini. Teman-teman bisa tonton videonya, linknya ada di deskripsi, tinggal klik aja ya. Dulu itu di sini cantik banget, adem, dan suka ada penampilan gitu, penampilan budaya di setiap hari Sabtu Minggu. Tapi sekarang teman-teman bisa lihat ya, panggungnya pun sudah sangat tidak terurus. Aduh, ini sayang sekali tempatnya, padahal dulu sebagus itu. Oke, kita jalan terus ya. Nah, ini ada jalan ke kiri ke atas sana. Ini jalur VIP hijau. Biasanya yang naik ojek dan mobil lewat jalur ini ya, kiri ke atas ini. Sedangkan kita akan lurus dahulu. Ini tuh kalau nggak salah di depan ada kayak valley resto. Di sini bahkan dulu ini ada semacam jaring laba-laba gitu, spot untuk foto. Tapi sekarang sudah kosong ya, karena dipindahkan ke atas dekat jembatan gantung. Oh iya, untuk yang baru pertama kali ke situ gunung ini, kami nggak saranin untuk pakai jalur darat karena ini treknya sangat jauh dan teman-teman tidak bisa melewati dan menikmati indahnya jembatan gantung purba. Kemudian dari resto balkoni tadi kita lurus ya, jangan yang ke atas. Kalau ke atas itu ke jembatan. Di sebelah kanan kita akan melihat
melihat jembatan gantung pertama yang tidak dipakai lagi. Waktu itu kita lewat sini kalau ingin ke jembatan gantung, namun sekarang menggunakan jembatan gantung yang baru. Yang di atas itu ya, teman-teman bisa lihat, ini adalah jembatan gantung pertama terpanjang se-Asia Tenggara. Nama jembatannya Lembah Purba dengan panjang 414 meter dan dengan ketinggian 183 meter. Yang ini itu termasuk jembatan baru. Nah, kalau yang lama atau yang pertama, panjangnya itu 240 meter dengan lebar 1,5 meter. Nah, ini kita melalui jalur darat bareng nih sama si A dan Tete ini. Kita tidak akan skip videonya supaya teman-teman bisa tahu bagaimana treknya seperti apa. Ini jalurnya jauh ya, jauh banget sih menurut kita. Kita turun lalu naik lagi, bener-bener real berada di bawah jembatan gantung panjang ini. Agak takut juga sih jalannya, soalnya yang kita takutkan ini lebih ke hewan buas ya. Karena memang di Gunung Gede ini ada hewan-hewan buas yang dilindungi. Kemudian jalannya makin kesini makin kecil, tapi ini masih ada batu-batu gitu di jalannya. Cuma teman-teman harus ekstra hati-hati karena jalannya licin dan berlumut. Nah, ini ada air jernih dan dingin banget. Kita cuci muka dulu di sini, seger banget airnya. Kemudian di sini ada tempat istirahat ya, atau gazebo. Setelah istirahat sebentar, kita jalan terus. Jalannya mulai menurun. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya ke atas. Kita tepat berada di bawah tengah-tengah jembatannya. Jadi bisa diperkirakan perjalanan kita itu untuk sampai ke atas masih jauh. Oke, sekarang jalannya menurun, berarti kita akan naik bukit lagi. Jalannya setapak tanah ya, jadi harus hati-hati karena di bawah itu jurang. Tapi makin kesini jalannya makin rimbun oleh pohon dan rumput. Sepertinya ini jarang sih orang lewat jalur darat karena terlihat jalannya masih asri, jarang dilalui pengunjung. Kemudian di tengah perjalanan itu ada longsor dan pohon yang tumbang. Akses jalannya pun tertutup longsor. Walaupun jalannya sudah ada yang merapihkan memudahkan pengunjung yang lewat jalur ini, tapi ini agak ngeri sih soalnya bawahnya itu jurang. Nah, di sini kita sempat bingung ya mau teruskan atau tidak. Tapi jika baik lagi, sayang banget kita sudah jalan sejauh ini. Akhirnya kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Jalannya mulai menanjak banget karena kita ini sebenarnya jalan di sisi tebing, jalan setapak gitu. Gak percaya sih kita bisa melalui jalur ini karena udah lama banget gak jalan sejauh ini. Pokoknya bener-bener the real mendaki gunung lewati lembah. Nah, dari gerbang pertama ke jembatan saja tuh udah jauh banget, apalagi kita yang naik turun melewati lembah ini. Jadi kalau misalkan lewat jembatan tuh justru tinggal lurus aja dan lebih cepat sampainya. Tapi kita sangat menikmati perjalanan cantik ini. Oke, setelah istirahat kita jalan terus ya, dan ini kita telah sampai di atas ya, di jalur yang benar. Nah, itu teman-teman bisa lihat kita akan menuju Curug Sawer ya. Itu kemarin ada orang-orang dari atas lewat jembatan tadi Lembah Purba. Sekarang kita akan ke bawah lagi nih ya, menuju Curug Sawer itu sekitar 15 menit kalau tidak salah. Sebelum ke Curug Sawer, di bawah itu ada kayak cafe gitu dan penginapan glamping. Jika teman-teman ingin tahu berapa harga penginapan di glamping ini, sudah kami infokan sangat lengkap di video kami yang lalu. Linknya kami simpan di deskripsi, teman-teman bisa klik saja ya. Dulu di sini tuh ramai banget, banyak pedagang dan banyak tempat duduk itu. Tapi entah kenapa sekarang kafe-kafe di sini tuh jadi sepi. Nah, oke, kita jalan terus ya. Di situ ada bapak-bapak penjual minuman dan makanan. Kita beli dulu karena emang haus banget ya, perjalanan dengan jauh sekali. Oke, kita turun ya. Ini jalannya tuh mulai menurun sekali dan kita melewati jembatan dengan aliran sungai yang kecil. Nah, ini sudah jam 3 tapi suasananya tuh nggak panas sekali, malah enak, sejuk. Sama sekali nggak capek di sini. Jadi kita enjoy aja menikmati perjalanan ini. Oke, lanjut. Nah, ini bagus nih untuk foto-foto di sini. Nah, kita terus jalan terus ya. Terus di sini tuh kayak ada pertunjukan budaya gitu. Oke. Nah, ini kita jalan terus dan mulai sudah terdengar ya suara gemercik air dari Curug Sawer ini. Nah, sebelum ke Curug Sawer itu ada semacam kayak toko-toko dan penjual makanan dan penjual kerajinan gitu di sini. Nah, ini kita masuk ke kayak semacam penjual makanan gitu, ruko-ruko gitu ya. Nah, disitu banyak sekali makanan dari mulai gorengan, banyak macamnya. Nah, ini tuh ada tempat nongkrong aja gitu. Jadi kita pulangnya itu bisa naik ojek.
Nah oke, kita lanjut, kita menuju ke Curug Sawer. Nah ini kita melewati jembatan lagi. Kita sudah tiba di Curug Sawernya. Nah itu Curug Sawernya. Curug Sawer ini menurut aku tidak terlalu tinggi, akan tetapi debit airnya besar. Jadi kita ke jembatan itu tuh baju kita pasti akan basah karena percikan air curug ini yang emang lumayan besar. Jadi kami putuskan di sini supaya tidak kena percikan air kameranya. Nah setelah lumayan lama di curug ini, kami putuskan untuk pulang. Ini kita melewati jembatan lagi. Kemudian ini kita belok ke kiri ya. Banyak bapak-bapak yang menawarkan untuk pakai ojek. Kalau pakai ojek itu biayanya 50.000 diantar sampai gerbang parkiran. Dan ini di depan kita ada kursi sultan. Itu yang sekarang lagi hits banget. Jadi semacam mirip apa ya, flying fox ya. Tapi kita duduk di kursi gantung yang berwarna-warni kursinya dan menyusuri sungai kecil. Lihat ya, itu orang-orang ngantri banget, padahal ini sudah sore, sudah jam 4. Nah kita melewati jembatan lagi. Ini jembatannya sih nggak terlalu tinggi sebenarnya, tapi ini jembatannya goyang-goyang banget. Kemudian kita ini akan menanjak lagi. Setelah naik turun kita akan menanjak lagi nih. Dan nanti tuh di depan kita akan satu jalur dengan yang tadi naik menggunakan kursi sultan. Jadi kursi sultan itu hanya sampai di depan sana. Nah ini nih, jadi ini tuh jalur VIP yang hijau tadi yang naik keranjang sultan. Jadi kita beriringan dengan mereka. Nah kita ini naik tangga ya. Kita akan menyeberang dengan menggunakan jembatan merah. Jadi di atas tuh ada jembatan merah yang tidak terlalu panjang tapi cukup tinggi ya. Oke, kita ini dipasangkan dulu belt safety pengaman ya supaya lebih aman. Nah ini kita ngantri dulu. Sebenarnya takut banget lewat jembatan ini. Kalau ada jalur darat lagi, kayaknya lewat jalur darat karena jembatan ini tuh kecil. Jadi ketika jalan, goyangan jembatannya itu lebih kerasa. Kemudian tali pembatasnya cuma setengah, mungkin di bawah pinggang. Dan alas atau karpet merahnya itu sudah nggak ada. Jadi otomatis kelihatan banget kalau lihat ke bawah. Jadi malah makin takut. Nah kalau jembatan yang di atas itu penghalangnya sampai atas dan nggak terlalu goyang karena emang besar jembatannya. Jujur jembatan ini lebih takut sih. Kami mohon maaf ya tidak bisa menampilkan video sampai akhir karena baterai kamera kami habis. Jadi kami akan menampilkan video dari atas. Nah seperti ini keadaan jembatan ya. Jadi ada 3 jembatan di situ gunung ini. Yang pertama itu jembatan merah paling bawah. Kemudian yang tengah itu jembatan suspension bridge yang panjangnya itu 240 meter. Dan yang paling atas itu jembatan terpanjang se-Asia Tenggara, namanya jembatan Lembah Purba. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini video dari atas, ini di kaki Gunung Gede. Oke, sampai di sini video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.